Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengganti perkuliahan yang kemarin ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6 di mata kuliah konsep kriptografi Playfair Cheaper. Ini akan saya sampaikan dua pertemuan sekaligus sama pertemuan ke-7 yaitu Fine Cheaper. Pendahuluannya penemu konsep kriptografi ini atau Playfair Cheaper ini. Sistem sandi ini diciptakan oleh Charles Wheatstone di bidang fisika. Dia adalah penemu jambatan Wheatstone pada tahun 1854. Kan tetapi dipopulerkan penggunaannya oleh Lord Playfair. Jadi kebanyakan kriptografi ini sesuai nama penemunya atau pembuatnya. Untuk konsepnya bagaimana? Untuk konsepnya hampir mirip seperti Vigenère Cheaper. Tapi Playfair Cheaper ini menggunakan tabel berukuran 5x5. Tabel berukuran 5x5. Dan di dalam Playfair Cheaper ini, karena jumlah tabelnya ada 25, sedangkan huruf atau abjad itu ada 26, jadi ada satu huruf yang nggak dipakai dalam kriptografi Playfair Cheaper ini. Huruf J ini akan digantikan oleh I, sehingga hanya akan 25 alfabet yang dipakai. Jadi di dalam kriptografi Playfair Cheaper ini, tidak ada abjad atau huruf J. Cara kerjanya bagaimana? Contohnya ini saya langsung kasih contoh cara kerjanya. Pertama, kita menentukan dulu kuncinya terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah kuncinya Playfair. Pertama, kita hilangkan dulu huruf yang sama dalam kunci. Di sini Playfair ada huruf yang muncul 2 kali, yaitu A. Berarti A-nya itu yang kedua dihilangkan. Menjadi Playfair. Ya. Artinya sebenarnya mirip seperti Vigenère Cheaper yang kemarin. Kemudian, kunci ini kita masukkan ke dalam tabel 5x5 ini. Playfair, sisanya atau kotak-kotak yang kosong sisanya ini kita masukkan abjad ABCD sesuai dengan urutan abjad yang belum muncul. Jadi masukkan sisa huruf yang tidak dipakai sebagai kunci sebagai urutan dalam abjad. Akhirnya kita udah ketemu tabel 5x5 yang berisi abjad. Kecuali huruf J, yang nggak ada huruf J. Nah, kemudian perluas tabel dengan menambahkan baris ke-6 atau kolom ke-6. Artinya kita tambah di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah bawah. Ini kita tambahkan tabel ke-6, isinya sama dengan tabel yang pertama, baris yang pertama. Kolom yang ke-6 juga kita tambahkan, isinya sama dengan kolom yang pertama. Ini langkah-langkah untuk membuat kunci untuk mendeskripsi plain text. Nah, kemudian tadi ganti huruf dengan J bila ada, dengan huruf I. Nah, setelah itu tulis pesan dalam pasangan huruf, jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jika ada, sisipkan Z di tengahnya, dan jika jumlah hurufnya ganjil, atau nanti sisa satu huruf di belakang, tambahkan huruf Z di akhir. Contohnya bagaimana? Contohnya semuanya saya punya plain text, isinya adalah God Bram Sweep Clean. Nah, karena di sini tidak ada huruf J, maka langsung kita tulis pesan tersebut berpasang-pasangan. Kalau ada huruf J, maka huruf J ini kita ganti dengan huruf I ya, karena huruf J-nya nggak kita pakai. Jadi berpasang-pasangan GO, OD, BR, OO, ini harusnya OO. Nah, karena aturannya itu tidak ada dua huruf yang sama, maka kita ganti menjadi kita tambahkan dengan huruf Z. OZ, OM, SZ, SW. Sisanya yang terakhir, karena masih ada satu huruf, kita tambahkan huruf Z di akhir. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita buat berpasangan-pasangan dulu, 2-2-2, dan tidak ada boleh huruf yang sama. Kenapa? Nanti kalian pasti tahu kenapa tidak ada boleh huruf yang sama. Kemudian, untuk algoritma enkripsinya yang pertama adalah, jika ada dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama,
maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya pada kunci yang sudah diperluas. Contohnya bagaimana? Contohnya ada plain text SO sama ME. Nah, SO ini kita cek ke dalam tabel yang kita buat. S dan O. Nah, ini dia berada di baris kunci yang sama. Baris yang sama. Satu baris atau horizontal ya. Maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Tiap huruf, S-nya diganti huruf di kanannya menjadi T, O-nya menjadi Q. Jadi SO berubah menjadi T sama Q. Terus ME juga satu baris ya. Jadi M diganti E diganti G. Itu untuk aturan yang pertama. Ada 3 aturan. Algoritma enkripsi yang kedua, jika 2 huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, kalau tadi yang baris, kalau ini kolom, maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Contohnya ada plain text GO. Nah, GO ini berada di kolom ya. Vertikal ke atas, gini namanya kolom. Kalau berada di kolom yang sama, diganti dengan huruf di bawahnya. Berarti GO berubah menjadi OV. OP berubah menjadi PI. Ya kan? OP berubah menjadi PI. Terus aturan yang ketiga, jika 2 huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka bentuk pola segi 4 dan gantikan huruf dengan di baris yang sama pada sudut yang berlawanan. Ini aturan yang terakhir. Nah, seumpama ada huruf yang tidak di baris dan kolom yang sama, contohnya IS. I sama S, ini kan bentuknya miring gitu ya. Jadinya caranya gimana? Kita buat segi 4 terlebih dahulu. Terus enkripsinya adalah digantikan dengan huruf baris yang sama dan sudut yang berlawanan. I-nya diganti dengan C, sudut yang berlawanan, S-nya diganti dengan N. I-nya berganti dengan C, S-nya diganti dengan N. Nah, untuk play versi per seperti itu. Nah, sedangkan untuk implementasinya, kalian bisa lakukan latihan ini ya, coba-coba dengan hitung-hitungan manual atau dengan aplikasi. Nah, untuk implementasinya kalian bisa lihat di sini. Contoh implementasi play versi per. Dan ini sudah saya share juga kode GitHub-nya ya. Kemungkinan ini pakai Python. Oke. Ini materi yang pertama untuk play versi per. Untuk materi yang kedua yaitu tentang Find Zipper. Nah, artinya hampir di setiap materi kita saya bahas metode klasik kriptografi ya. Kemungkinan totalnya sekarang sudah ada 7 metode klasik kriptografi yang sudah dipelajari. Untuk UTS-nya bagaimana? UTS-nya nanti masing-masing nanti kita acak, setiap orang mengambil ini kayak arisan gitu, acak yang untuk mendapatkan kriptografi apa yang dia dapat. Jadi nanti tiap orang beda-beda ya. Kriptografi apa yang dia dapat nanti baru dikerjakan, diimplementasikan untuk di sistem login kriptografinya. Nanti ketika UTS. Nah, teknisnya bagaimana Avengipper? Ini lebih mudah sebenarnya daripada PlayVerGipper yang tadi. Karena hanya menggunakan aritmatika dasar, penjumlahan dan perkalian. Avengipper merupakan perluasan dari Caesar Zipper. Konsep dari algoritma ini adalah mengalihkan plain text dengan sebuah kunci dan menambahkannya dengan sebuah pergeseran. Jadi nanti ada rumusnya. Secara matematis, proses enkripsi algoritma ini dinyatakan dengan enkripsi untuk variabel X sama dengan kunci A itu adalah kunci yang pertama, dikalikan nilai plain text huruf X
ditambah B adalah kunci kedua, sisa bagi atau dimut 26 M. M itu adalah jumlah seluruh karakter. Jumlah seluruh karakter kan ada 26. Ini untuk rumus enkripsinya. Implementasinya bagaimana? Contohnya plain text untuk kata-kata OPB. Enkripsinya kunci ada dua ya. Kunci yang pertama A itu 5. Contohnya di sini. Kunci yang kedua B itu 8. Untuk proses enkripsinya bagaimana? Tinggal kita cari huruf yang pertama contohnya U. U itu di abjad itu urutan nomor berapa? Di sini kalau kita lihat bisa U adalah di urutan nomor 20. Berarti EU sama dengan enkripsi untuk kata U adalah 5. Kunci yang pertama dikali U-nya 20 ditambah 8 dimut 26. Artinya berapa? 5 dikali 20 100 ditambah 8 108 dimut 26 hasilnya 4. 4 adalah E. Artinya enkripsi untuk kata U adalah E. Kemudian contoh yang kedua sama P. P ini nilainya berapa? P adalah nilainya di sini mana ya? P 15. Berarti 5 dikali 15 ditambah 8 dimut 26. 83 dimut 26 adalah 5. Berarti F. Sangat mudah. Untuk enkripsinya seperti itu. Nanti contoh implementasinya di dalam bahasa pemrograman Python sudah saya kasih linknya di akhir materi. Nah, untuk proses dekripsinya bagaimana? Untuk proses dekripsinya menggunakan rumus ini. Deskripsi untuk plain text Y sama dengan adalah A pangkat min 1 dikalikan dengan Y. Y adalah nilai plain text dikurangi B. B adalah kunci yang kedua, dimut 26. Nah, cara ngitung A pangkat min 1 ada bagaimana? Nilai A min 1 didapat dengan mencari bilangan berapa ketika dikalikan A, kemudian dimut 26, hasilnya adalah 1. Ini contoh mirip seperti Hill-Zipper yang kemarin kita sudah bahas. Jadi proses definisinya adalah pertama kita harus menghitung nilai A min 1. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 8, M sama dengan 26. Jadi kita cari jika 5 ini dikalikan dengan angka berapa, sehingga ketika dimut 26, hasilnya adalah 1. Jadi 5 kali 1 mut 26, hasilnya berapa? 5 kali 2, dan seterusnya. Di sini kita ketemu angka 21. Nah, angka 21 ini kita pakai untuk proses dekripsinya. Sehingga cara perhitungannya seperti ini. Ciphertext-nya adalah E. A pangkat min 1, ini 21 ya, kurang 1. Kunci kedua atau kunci B adalah 8. Berarti untuk dekripsi untuk E atau 4 adalah 21 dikalikan 4 min 8 dimut 26. Ini hasilnya min 84 dimut 26. Jadi kalau min dimut 26 itu hasilnya pasti plus ya. Min 84 dimut sisa bagi dari 26 adalah 20. Berarti 20 adalah U. Ini proses dekripsinya. Nah, untuk contoh topik penelitian, nanti ketika setelah UTS kita fokus ke penulisan publikasi atau penelitian ya. Jadi mungkin masing-masing buat kelompok 2 atau 3 orang. Contoh topik penelitian tentang event zipper, implementasi kombinasi event zipper dan one time pad dalam pengamanan pesan teks. Contoh yang lain, implementasi algoritma kriptografi Vigenère zipper dan event zipper untuk mengamankan pesan pada aplikasi chatting berbasis Android. Jadi nanti setelah UTS, masing-masing buat kelompok 2 atau 3 orang, terus mengimplementasikan kriptografi ke dalam aplikasi. Ya. Jadi pertama buat kelompok dulu, kita bahas setelah UTS ya tapi ya. Kemudian kalian tentukan aplikasi apa yang akan mau dibuat. Kalau enggak aplikasi yang sudah jadi gitu ya, tapi belum ada implementasi kriptografinya. Terus kalian pilih kriptografi apa yang mau dipakai. Boleh pakai 1 kriptografi atau 2 kriptografi.
Jadi sebuah judul penelitian. Jadi implementasi algoritma AveNGPer atau VGNetZipper pada aplikasi apa gitu. Aplikasi perpustakaan, aplikasi pencatatan keuangan, aplikasi apapun itu. Jadi nanti silakan diajukan judulnya setelah UTS. Nah, untuk contoh kodenya, ini sudah saya kasih contoh. Ini menggunakan Python. Nah, untuk UTS-nya itu mengimplementasikan kriptografi ke dalam bahasa pemrograman web, entah itu login atau menyimpan data mahasiswa. Nah, untuk metode kriptografinya apa yang dipakai tiap orang beda-beda tergantung kocokannya ya. Nanti akan saya buat kertas atau saya buat sistem gitu ya. Jadi nanti masing-masing ngocok dapat metode apa. Nah, itu tinggal diimplementasikan ke dalam aplikasi pemrograman webnya. Karena ini yang saya share kebanyakan pakai bahasa pemrograman Python, jadi silakan dari sekarang nyicil untuk mengkonvert Python ke dalam bahasa pemrograman web. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Silakan dipersiapkan untuk waktu pengerjaan UTS-nya itu minggu depan selama 1 minggu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.